Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan membahas bagaimana caranya scalping menggunakan struktur market dan supply and demand ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa melakukan entry long di ETH dan BTC. Tadi saya kirimkan di grup umum untuk outlooknya. Mungkin kalau ada teman-teman yang join sedang luber sekarang, oke? Sebelumnya bantu like, komen, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Oke, kita langsung saja ya. Jadi ketika market itu membentuk bullish trend atau bearish trend, dia akan membentuk yang namanya struktur market. Misalkan dia bullish trend, dia akan membentuk struktur market seperti ini. Jadi ada namanya higher high, higher low, higher high, higher low. Seperti ini. Dari mana kita tahu bang bahwa ini sedang bullish trend atau bearish trend? Kita bisa melihat dari struktur market atau bisa menggunakan EMA 200 atau moving average eksponensial periode 200 untuk melihat kemana arah trend. Kemarin saya sudah bahas sebelumnya ya. Tapi di sini kita akan fokus belajar tentang struktur market dulu. Jadi ketika bullish trend kita akan mencari celah untuk entry long. Tepatnya di mana bang untuk entry long itu? Jangan entry long ketika dia membentuk yang namanya higher high. Tapi tunggu dia terkoreksi dulu membentuk higher low, ada candle konfirmasi baru kita masuk long di dalam market itu. Sama juga ketika dia membentuk bearish trend, dia akan membentuk seperti ini. Dia akan membentuk struktur market. Kalau dia bearish trend atau downtrend, dia akan membentuk yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi celah untuk masuk entry short yaitu di lower high-nya. Tunggu dia terkoreksi menyentuh di lower high, di sebelah kiri ada resisten, ada candle konfirmasi, baru kita melakukan entry. Itu pengertian secara umumnya tentang struktur market atau bagaimana melihat struktur market. Kita langsung saja ke chart pattern-nya ya. Oke, di sini ada di BTC USDT di time frame 15 menit karena kita akan scalping, kita akan analisa di time frame 15 menit. Sebelumnya di sini saya sudah melihat bahwa di BTC membentuk struktur market yang sangat jelas, memang bearish trend ya. Tapi ketika struktur market ini di break dan mencoba retest kembali, dan di sini kita memutuskan untuk entry long. Kenapa bang nggak entry short? Ini kan sedang bearish trend. Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ketika struktur marketnya di break, di sini kita bisa berasumsi bahwa marketnya akan reversal ya. Ini kita mengindikasikan wah ini sudah break market, bahwa dia nggak valid lagi buat turun seperti itu ya. Jadi lebih baik kita cari celah buat entry long. Ketika ini di break, apakah di sini celah untuk entry long? Dan di sini ketika ini ya, ketika baru di break di sini, baru di break dan saya tidak mau langsung terburu-buru untuk entry long. Karena kenapa? Kita akan menunggu dia dulu retest ya. Ketika dia retest baru kita masuk ke dalam market atau break retest baru kita melakukan entry di dalam market. Ini bang tanda apa? Ini adalah area demand. Kenapa disebut area demand? Kita bisa perhatikan di sebelah kiri ya. Sebelumnya ini resisten, tapi ketika dia ini tertembus sekarang menjadi support. Sama seperti ketika ini supply tertembus, ini akan menjadi demand. Ketika dia tertembus, sebelumnya kan supply. Ketika tertembus menjadi demand. Ketika demand tertembus, dia menjadi supply. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang supaya mudah dipahami lah. Jadi ketika dia retest kembali, kita bisa melihat mana area untuk entry. Ketika ada konfirmasi break struktur market, pasti ada untuk area entry. Nah, di sini kita mencari area entry. Jadi kita nggak perlu sangat berisiko ketika kita melakukan HK atau melakukan ini ya, kita melakukan long langsung. Kita tidak menunggu dia retest dulu atau tidak menunggu dia koreksi dulu. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi kalau plotting minus itu nanti bisa waduh kok plotting minus padahal dia sudah break marketnya. Sedangkan kita kalau melihat dari struktur market, kalau dia mau bullish trend pasti dia akan membentuk yang namanya higher low. Nah di sini di higher low-nya baru kita masuk long seperti itu ya. Itu simpelnya untuk scalping menggunakan struktur market. Ada pertanyaan seperti ini, bang kenapa nggak entry long dari sini saja? Ini kan sudah lumayan dapat banyak. Yang pertama saya nggak tahu kalau marketnya akan terbang seperti ini ya. Jadi saya akan lebih baik menunggu dulu. Contoh di sini kalau kita bisa, teman-teman bisa memperhatikan dengan sangat jelas ya. Di sini ada resisten yang terdekatnya. Ketika dia break resisten, sebelumnya belum break resisten ya. Wah pasti teman-teman bilang kenapa nggak entry long dari sini saja bang? Wah kita kan nggak tahu kalau marketnya bakalan terbang.
Dan ketika konfirmasi bahwa resistennya di break, di sini break resisten dan mencoba retest kembali seperti ini, kita bisa memperhatikan di sebelah kiri di sini ada support juga dan terjadi konsolidasi. Nah, ini adalah momen yang sangat bagus untuk masuk ke dalam marketnya. Seperti itu caranya untuk mengidentifikasi. Jadi nggak selalu melakukan entry itu kalau sudah seperti ini, wah kita entry long aja nih bang, ini kan udah di bawah banget ya, kita nggak tahu marketnya ini bakalan longsor lagi apa bakalan terbang, seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya tunggu konfirmasi yang bagus dulu. Ketika dia break seperti ini, break resistennya, break mencoba retest kembali di sini dan malah terjadi sideways dan kita bisa melakukan entry long. Itu cara mengidentifikasi market. Jadi nggak usah terburu-buru di dalam melakukan entry. Alangkah baiknya ya lihat saja. Kalau memang ada momen hari itu baru melakukan entry. Allah Akbar. Kalau ada momen baru melakukan entry. Kalau tidak ada momen tidak usah trading, tidak usah buka. Maksudnya tidak usah dipaksakan. Kalau memang tidak ada momen ya. Jadi Allah Akbar. Jadi saran saya untuk melakukan entry di dalam market, saran dari saya, tunggu dia dulu membentuk struktur market yang bagus. Enggak apa-apa, Bang. Kenapa nggak entry short dari sini saja bang? Kan lumayan. Oke, saya kan nggak tahu dia bakalan longsor seperti itu ya. Lebih baik tunggu dia longsor dulu. Tunggu longsor dulu, ada retest baru kita masuk. Jadi kita bisa melihat dengan jelas, oh struktur marketnya seperti ini. Baru saya berani melakukan entry. Jadi saya nggak mau terburu-buru atau share outlook ke grup dengan terburu-buru. Karena itu sangat beresiko juga. Karena banyak teman-teman yang entry ya. Alangkah baiknya Alangkah baiknya kita melakukan entry ketika sudah ada konfirmasi break, lalu kita mencari area entry. Tunggu konfirmasi break, baru cari area entry. Tunggu konfirmasi break, baru cari area entry ya. Di sini ketika dia break support, ada retest kembali. Di sini kita bisa memperhatikan ya, break support. Wah, ini kita nunggunya seharian. Kenapa nggak entry short aja dari sini bang? Saya nggak tahu kalau dia bakalan longsor seperti itu. Lebih baik kita nunggu dia longsor, ada retest, baru masuk ke dalam marketnya seperti itu. Ada retest menyentuh di area supply, menyentuh di resisten, baru masuk ke dalam market. Kadang kalau teman-teman nggak mau nunggu itu, bang kelamaan bang, aku entry HK aja bang. Pak di HK malah longsor. Wah. Jadi usahakan teman-teman juga belajar manajemen resiko ini ya. Jadi itu pondasi yang paling dasar. Kalau teman-teman sudah bisa analisa teknikal tapi pondasinya kurang kuat atau manajemen risknya nggak disiplin, wah percuma saja kalau analisanya bagus. Karena misalkan setiap entry alien, wah pas kena hari apes pas di all-in semuanya bisa habis. Jadi usahakan ketahui dulu berapa resikonya. Ketika kena stop loss berapa kehilangan saldonya, seperti itu ya. Saya sering mengadakan Google Meet. Jadi teman-teman bisa join juga dari grup umum, di grup VIP juga. Jadi saran saya teman-teman untuk belajar manajemen resiko dulu ya. Di dalam bisnis pun seperti itu, ada rugi, ada untung. Tapi kalau kita bisa memanajemen resikonya, stop lossnya berapa, kalau kena TP-nya berapa, jadi bisa memanajemen resiko, perkembangan saldonya bisa seperti itu ya. Jadi jangan tergiur dengan hal-hal yang katanya modal $100 dalam 3 hari bisa jadi $1.000. Wow, impossible. Bisa seperti itu, tapi mungkin dia melakukan alien. Tentunya resiko alien itu bisa kehilangan seluruhan saldo ya. Jadi mungkin saya akan sedikit memberikan saran untuk teman-teman. Trading itu kalau kata Mas Tama atau teman-teman bisa menonton channelnya Rizky Aditama namanya, itu seorang trader forex ya. Trading itu tidak membuat kita kaya tapi menambah kekayaan kita. Maksudnya di sini kita bisa profit sesuai dengan saldo kita masing-masing. Kalau saldo kita $100 ya sesuai dengan saldonya. Jangan saldo $100 mau profit $1.000 dalam 3 hari lagi. Itu sangat tidak masuk akal. Jadi ya tidak bisa membuat kita kaya, tapi menambah kekayaan kita seperti itu. Kalau saldo kita $1.000 dengan risk reward yang kita gunakan, tentu saja profit kita lebih besar karena saldo kita besar. Kalau saldo kita kecil $100 ya sesuai, profitnya juga kecil. Jadi jangan dibarbarin, fokus dengan perkembangan saldo masing-masing seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar trading forex ataupun kripto, atau bagaimana belajar manajemen resiko di forex ataupun
di future? Silahkan komen di bawah, nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Oke, thanks for support and see you in the next video. Peace. Jangan lupa sholat guys.